Setelah tragedi Maui, istana tidak lagi sama. Xuanzong kembali ke ruang tahtanya. Namun ia merasakan suasana yang berbeda, lebih sunyi, lebih berat. Para pejabat bicara lebih hati-hati. Para pelayan berjalan lebih perlahan. Dan semua orang tahu bahwa sesuatu dalam diri kaisar telah patah. Bukan hanya seorang wanita yang hilang, sebuah keseimbangan pun ikut runtuh. Sebelum pemberontakan, Xuanzong dikenal sebagai pemimpin yang penuh semangat dan percaya diri. Namun setelah kehilangan Guifei, ia tampak lebih ragu dan sering menunda keputusan penting. Para menteri dan jenderal mulai mengambil alih banyak urusan negara. Pada titik ini, Xuanzong mulai menyadari bahwa kekuasaannya tidak lagi sekuat dulu. Putra mahkota, Li Heng yang kelak menjadi kaisar, Xuzong berusaha mengambil alih kendali negara demi melanjutkan perlawanan terhadap pemberontakan. Hubungan antara ayah dan anak berjalan rumit. Xuanzong masih kaisar secara resmi, tetapi putranya yang memimpin keadaan darurat. Xuanzong perlahan menyadari bahwa dunia sudah berubah, dan tahtanya tidak lagi menjadi pusat dari segalanya. Xuanzong tidak pernah secara terbuka membahas kematian Guifei, tetapi semua orang bisa melihat perubahan yang terjadi padanya. Ia lebih banyak duduk diam, lebih sering menatap tanah, dan jarang tertawa. Namun ia tidak larut dalam kesedihan yang dramatis. Ia hanya membawa beban itu seperti seseorang yang menerima bahwa tidak semua keputusan bisa ia tarik kembali. Dengan keadaan negara yang kacau, Xuanzong menyadari bahwa kejayaannya sebagai kaisar sudah lewat. Wibawanya berkurang, bukan hanya karena usia, tetapi karena rasa percaya dirinya hancur. Ia merasa bahwa jika ia tidak bisa melindungi orang terdekatnya, bagaimana ia bisa melindungi seluruh negeri? Pemikiran itu membuatnya semakin enggan mengambil risiko dalam kebijakan negara. Pada akhirnya, Xuanzong menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Xuzong. Keputusan itu bukan hanya karena keadaan politik yang memaksa, tetapi juga karena ia sebagai Taishang Huang kaisar pensiun. Xuanzong hidup dalam kesederhanaan. Ia jauh dari hiruk-pikuk istana pusat kekuasaan. Hari-harinya dihabiskan dengan membaca, mendengarkan musik, dan berjalan di taman istana dalam keheningan. Namun ketenangan itu bukan kebahagiaan lebih, seperti seseorang yang berusaha hidup berdampingan dengan masa lalu. Meskipun tidak lagi berkuasa, Xuanzong tetap mengikuti perkembangan negara. Ia melihat dinasti Tang mencoba bangkit kembali, tetapi tidak pernah benar-benar kembali ke kejayaannya. Kadang, ia bertanya dalam hatinya, apakah keputusannya di Maui menjadi titik balik dari runtuhnya kekaisaran yang ia bangun? Ia tidak pernah mendapatkan jawaban, tetapi rasa bersalah itu tetap tinggal. Di usia tua, Xuanzong bukan sosok yang dirundung tangis, tetapi seseorang yang hidup dalam penyesalan yang matang, lebih mirip luka lama yang sudah tidak lagi berdarah, namun tetap terasa. Ia menerima kenyataan bahwa masa keemasannya telah lewat, bahwa keputusan-keputusannya membawa konsekuensi besar, dan bahwa sebagian luka tidak bisa disembuhkan oleh waktu atau kekuasaan. Ketika Xuanzong wafat, banyak yang mengenang kejayaannya pada masa awal pemerintahannya penyair, musik, seni, dan perdamaian panjang. Namun ia sendiri menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya dengan mengingat kehilangan yang paling menyakitkan. Ia tidak pernah menyebut nama Guifei lagi, tetapi semua orang tahu bahwa bayangan wanita itu mengikuti dirinya sampai napas terakhirnya. Xuanzong meninggalkan catatan sejarah sebagai kaisar besar yang masa tuanya dipenuhi kesunyian dan penyesalan.